Hai semuanya, apa kabar semuanya? Ketemu lagi, nama saya Yuli. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Dan di video kali ini tuh ya, saya mau cerita sedikit. Kemarin kan saya itu bukan pergi sih, saya ada grup di Facebook dan juga ada grup di WA dan juga di Line. Ketiga grup ini ceritanya sama, banyak sekali yang mengeluh tentang pertemanan gitu ya, mengeluh tentang pertemanan. Terus saya tanya, memang kenapa temanmu? Dia bilang, semua orang kan punya masa lalu kelam dan juga punya masa lalu yang baik. Tapi ini teman saya ini, dia seakan-akan tuh memojokkan saya begitu. Saya bilang, kenapa cara memojokkannya? Komen-komen begitu ya. Terus mereka bilang, teman saya itu ya selalu membanding-bandingkan masa lalu saya dengan keadaan saya sekarang. Sedangkan si A ini mau melupakan masa lalunya dia begitu. Masa lalunya mungkin pahit atau bagaimana ya, dia mau melupakan. Tapi si B ini seakan-akan mau mengorek kembali luka yang lama itu, tanpa dia menyadari menyakiti teman karibnya si A itu. Jadi bagaimana ya teman-teman, tolong komen ya. Andaikan kalian punya teman seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Dan semua kita, termasuk saya, pasti punya masa lalu yang kelam atau punya masa lalu yang kurang menyenangkan, atau macam-macam lah ya, atau ada kejadian di sekolah yang memalukan. Itu kan orang kadang-kadang mau melupakan semua masa lalu itu, dia mau mulai hidup baru. Dan di saat dia sudah enjoy dengan kehidupan dia sekarang, datanglah si B temannya itu. Dia tidak melihat perubahan kehidupan temannya si A ini, karena dia sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Jadi dia tidak tanya apa kabar. Oh, enak ya kehidupanmu sekarang, syukurlah, puji Tuhan, Tuhan sudah memberkatimu. Tidak ada bilang begitu. Dia malah tanya, itu ya pacarmu dulu itu siapa yang begini yang kamu dulu itu di sekolah itu begini cunyuk. Macamnya si B ini asik, terlalu sibuk asik dengan dia mau memojokkan si A ini tentang masa lalunya. Tapi dia lupa, sampai dia lupa si A itu sekarang itu sudah lain kehidupannya. Dia sudah berubah, dia sudah menjadi orang yang lebih baik, dan finansialnya sudah lebih baik, dan dia sudah pergi ke masjid, pergi sholat, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena sibuknya si B ini mau menggali masa lalunya si A, jadi dia lupa akan kelebihan temannya dia atas dirinya, ataukah mungkin dia iri. Jadi saya menasihatkan si B, kalau untuk menghadapi teman seperti ini, pertama, jangan terlalu seakrab dulu. Kita tetap berteman, jangan memutuskan silaturahmi gara-gara hal yang tidak menyenangkan. Jadi kita tetap berteman, tapi ya misalnya 1 minggu itu biasanya dulu itu ketemu 3-4 kali, ya kita undur lagi 2 kali atau 1 kali 1 minggu begitu ya. Via telepon pun begitu, omong seadanya, seperlunya, kasih tahu perlahan, atau kasih tahu kalau memang begitu sayangnya kamu sama temanmu itu, kamu kasih tahu, saya kehidupan saya sekarang begini, semua masa lalu saya mau saya lupakan semuanya begitu. Itu yang antara teman yang hanya mengingat masa lalu. Terus ada lagi ini teman ini paling ngeselin ini. Kalau
Ada lagi yang di grup lain itu dia cerita, teman ini memang kalau menurut saya teman ini sangat ngesalin. Kenapa? Dia sudah bikin kesalahan, tapi dia mencari-cari kesalahan orang lain, bukan temannya sendiri lah. Orang lain di sekelilingnya dia yang dikenalin sama teman-temannya dia. Itu si C itu bikin kesalahan begini. Jadi dia kumpul kesalahan orang lain untuk mencocokkan dengan kesalahannya dia. Tadinya dia bersalah, jadinya dia benar dalam keadaan itu. Jadi dia menggiring opini di antara teman-temannya itu bahwa perbuatannya itu benar. Padahal nyata-nyata perbuatannya itu salah, perbuatannya itu memalukan begitu. Dan untuk teman seperti ini, kalau saya pribadi, saya biasanya juga pakai sistem saya begitu. Jadi saya tidak akan asik untuk sibukin dia. Jadi saya bisa mengerjakan semua pekerjaan saya. Kalau dia mau datang cari saya, tentu saya bisa nerima. Tapi saya mau lihat saya punya keadaan. Kalau misalnya saya punya keadaan ini, saya dalam keadaan sibuk, saya terima dia datang ke rumah saya, otomatis nanti saya asik ngobrol dengan dia. Saya punya pekerjaan rumah terbengkelai. Jadinya biasanya saya kalau mau, bukan mengundang sih, mau menerima dia datang. Biasanya kalau teman begitu itu mereka mau datang sendiri. Kita sih malas aja untuk mengundang ya. Jadinya mereka datang sendiri. Jadi kita kalau mau siap untuk menerima dia, mau mendengar ceritanya, biasanya saya bereskan dulu semua saya punya pekerjaan rumah, termasuk masak, termasuk mandi, dan saya siap untuk ngobrol. Jadi saya, kalau dia telepon saya, Yul, saya mau datang ke rumahmu. Oke, datang aja. Datang main aja begitu. Ataukah saya janjian, hari ini saya sibuk, atau besok, atau lusa begitu, kamu baru datang. Dan lusa itu saya khususkan waktu untuk dia, karena dia otomatis datang kan ngoceh, ngomong yang tidak, pasti dia mau meluapkan semua isi hatinya itu. Kalau si temannya itu dia begini begitu dengan dia. Jadi kita itu sebagai pendengar saja. Kita pendengar, kita jangan menambahkan omongan. Kita cukup biasanya saya sih begitu, begitu. Tapi saya hanya untuk menjadi tempat sampahnya dia, karena juga dia mungkin membutuhkan luapan emosi yang ada dalam dirinya dia itu semua unek-unek itu. Biasanya saya sih jadi tempat sampah, jadi tempat sampahnya teman-teman saya begitu. Kalau di pekerjaan pun ketemu teman yang begitu, biasanya dia sambil kerja sambil cerita. Kalau saya muda dulu itu saya suka, kan saya punya teman banyak ini. Jadi saya bisa, ya begitu begini. Saya nambah omongan. Tapi kalau saya sekarang, saya biasanya diam, dengar dia cerita, dengar mereka punya cerita itu bagaimana, simpan. Habis itu dia berlalu, cerita itu semuanya berlalu. Saya tidak akan pergi menyampaikan kepada si B yang dia ceritakan kejelekannya dia. Saya juga tidak memojokkan dia. Jadi saya hanya tinggal dalam diam. Jadi adalah tempat sampah yang baik. Oke guys, begitu aja ya tips saya untuk tidak tahu lagi. Kalau Anda punya solusi, itu solusinya saya. Tapi kalau Anda punya solusi yang lain, komen di bawah. Tolong dong support channel saya. Sudah lama channel saya itu dari 2016. Saya subscribe-nya hanya sedikit saja. Ya, mungkin saya juga antara sibuk, kadang berbulan-bulan saya tidak bikin video. Terus kadang kalau tidak sibuk, saya baru tiap hari, kadang 2 hari sekali baru bikin video. Maaf ya subscribe saya. Mungkin kalian bosan dengan channel saya, tapi saya benar-benar minta support ya. Bye bye, sampai jumpa untuk video selanjutnya.